kesehatan, saya mau sampaikan itu dosennya ada 4. Yang pertama itu ada saya, terus yang kedua itu ada Bu Andi Nurjati Amin, terus yang ketiga itu eh, ada Ibu Yulita. Terus yang terakhir itu ada Ibu Yasinta. Jadi ada 4 dosennya. Jadi memang di adminkes itu seperti pertemuan seperti semester kemarin, satu mata kuliah itu diampu oleh beberapa dosen. Terus nanti dia bagi tim teaching. Jadi bukan bagi per kelas, tapi bagi per pertemuan. Nah, jadi eh, kemungkinan satu mata kuliah itu 4 dosen. Saya di pertemuan pertama sampai di pertemuan ketiga, terus pertemuan keempat itu sampai pertemuan ke-8 itu ada Ibu Yayan atau Ibu Andi Nurseki Amin. Terus pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-12 itu Bu Yasinta. Terus pertemuan 13 sampai pertemuan ke-16 itu Ibu Yulita. Nah, itu eh, untuk mata kuliah promosi kesehatan. Nah, saya eh, lanjut lagi. Untuk kontrak perkuliahan itu masing-masing dosennya bukan secara online selama 3 pertemuan. Tapi kemungkinan ruangan di kelas. Nah, untuk nanti materinya ada konsep sehat dan determinan sosial kesehatan masyarakat. Terus di pertemuan ketiga itu ada konsep dan pendekatan promosi kesehatan. Eh, Terus terakhir itu ada UAS ujian akhir semester atau biasa eh, final. Nah, saya eh, bahas sedikit terkait dengan promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan itu eh, sebenarnya sama dengan kita mempromosikan eh, di kosong kayaknya kelas di belakang itu, Kak. Hmm. Baik, saya lanjut. Di selain daripada RPS itu ada juga itu bukunya terkait dengan promosi kesehatan banyak di online. Ini salah satu contohnya promosi kesehatan itu diterbitkan di Universitas Erlangga itu sebagai pedoman untuk mata kuliah ini. Ada beberapa rujukan juga terkait dengan eh, mata kuliah promosi kesehatan. Di sini ada juga perencanaan program promosi kesehatan. Terus ada juga terkait dengan promosi kesehatan itu dari Notat Mojo, teori dan aplikasinya. Nah, itu. Eh, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan sejarah promosi kesehatan. Jadi awalnya eh, promosi kesehatan itu masyarakat lebih mengenal yang namanya pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan itu tersendiri adalah kombinasi dari pengalaman pembelajaran yang didesain untuk memfasilitasi adaptasi perilaku yang kondusif. Jadi untuk eh, mempromosikan yang namanya kesehatan. Jadi saya ulangi. Jadi awal dari promosi kesehatan itu sebelum muncul namanya promosi kesehatan itu ada istilah dari pendidikan kesehatan.
Nah, pendidikan kesehatan itu adalah kombinasi dari pengalaman pembelajaran yang didesain untuk memfasilitasi atau mengadaptasi perilaku yang kondusif untuk kesehatan. Nah, itu berdasarkan dari teori Green ya, teori Green di tahun 1980. Nah, kalau eh, di tahun 1984 WHO itu mengubah pendidikan kesehatan menjadi yang namanya promosi kesehatan. Nah, jadi ada perbedaan kedua istilah antara pendidikan kesehatan dengan promosi kesehatan. Nah, kalau berdasarkan WHO ini mana. Nah, ini promosi kesehatan itu adalah proses yang mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan faktor kesehatan sehingga dapat meningkatkan yang namanya derajat kesehatan. Nah, itu eh, sebenarnya dua istilah yang berbeda, namun pemaknaannya atau artinya hampir sama. Jadi awalnya yang namanya pendidikan kesehatan, terus berganti nama menjadi promosi kesehatan. Promosi kesehatan yang berdasarkan WHO itu tersendiri adalah proses yang mengupayakan individu atau masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka sebagai faktor atau determinan kesehatan sehingga dapat meningkatkan yang namanya derajat kesehatan. Nah, itu promosi kesehatan. Nanti kita akan bahas di pertemuan eh, kedua. Nah, adapun tujuan dan strateginya itu tujuan dan strategi dari promosi kesehatan itu ada tiga, melalui advokasi, terus melalui mediasi, terus melalui memampukan. Dalam artian ini adalah pemerataan keadilan dan pemerataan sumber daya kesehatan untuk semua lapisan masyarakat. Jadi semuanya setara, semuanya sama, laki-laki, perempuan, menengah atas sama bawah itu sama. Itu namanya memampukan atau enable. Jadi promosi kesehatan itu bisa digunakan melalui tiga strategi. Yang pertama itu adalah advokasi atau advokat, itu disesuaikan dengan kondisi politik, terus ekonomi, sosial, terus budaya, bisa juga lingkungan, terus perilaku atau faktor-faktor biologis yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, itu advokat. Jadi promosi kesehatan itu berupaya untuk mengubah kondisi tersebut sehingga menjadi kondusif untuk kesehatan masyarakat melalui advokasi. Nah, itu. Kalau yang kedua, mediasi itu dia sebagai mediator atau menjembatani. Jadi promosi kesehatan juga itu memiliki misi atau mempunyai misi sebagai mediator atau menjembatani antara sektor kesehatan dengan sektor yang lain sebagai mitra. Nah, itu jadi contoh promosi kesehatan itu membutuhkan upaya kerjasama antara pemerintah, baik di sektor kesehatan atau di sektor ekonomi, non-profit industri, dan media. Nah, itu kalau di bagian ketiga ada tadi memampukan atau enable. Jadi promosi kesehatan itu berfokus pada keadilan dan pemerataan sumber daya kesehatan untuk semua lapisan masyarakat. Nah, itu berdasarkan teori Piagam Ottawa di tahun 1984. Nah, kalau berdasarkan WHO ya, berdasarkan WHO di tahun 1994, secara global itu strategi promosi kesehatan dilakukan berdasarkan satu advokasi, terus ada namanya dukungan sosial, terus ada namanya pemberdayaan masyarakat, terus sampai dengan ya tiga, maaf bukan empat, ada tiga, advokasi, terus dukungan sosial, sampai dengan pemberdayaan masyarakat. Nanti di pemberdayaan masyarakat itu dibagi menjadi atas dua lagi. Satu, kebijakan berurusan kesehatan, terus kedua, lingkungan yang mendukung. Nah, itu sebagai pengantar di hari ini.
Nanti kita ketemunya insya Allah minggu eh, depan. Nanti di minggu depan itu ada kuis terkait dengan pertemuan hari ini. Saya sudah menyampaikan terkait dengan sejarah eh, promosi kesehatan, mulai dari adanya pendidikan kesehatan sampai terbentuknya namanya promosi kesehatan dan strateginya. Itu eh, itu dari saya. Ada pertanyaan dari anak-anakku atau eh, oh ya, saya lupa sampaikan ke teman-temannya yang belum membayar UKT, silahkan ikut perkuliahan ya. Silahkan tetap ikut perkuliahan. Jadi tolong dibedakan antara perpanjangan UKT dengan perkuliahan. Ya, itu perpanjangan UKT adalah kebijakan dari eh, kebijakan dari pimpinan. Cuma untuk perkuliahan itu tetap dilaksanakan per hari ini 19. Jadi semisal ada yang belum bayar UKT ya silakan masuk perkuliahan sambil menunggu pembayaran UKT. Jadi tidak ada materi ataupun tidak ada kehadiran yang terlewati untuk anak-anak. Sampaikan ke teman-temannya yang belum membayar UKT. Jadi tetap ikut perkuliahan. Semisal siapa? Semisal Irga belum bayar UKT, Irga belum bayar UKT, ya boleh silakan ikut perkuliahan. Tapi dengan keyakinan, oh nanti pasti saya akan membayar UKT dan memprogram mata kuliah promosi kesehatan. Jadi diperbolehkan tetap masuk, jangan sampai ada ketidakhadirannya. Itu ya. Eh, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, insya Allah kita ketemu minggu depan ya, di jam yang sama dengan materi yang berbeda. Insya Allah ke depannya itu ada quiz dari saya terkait dengan materi yang sekilas saya jabarkan tadi. Baik, eh, kalau sudah tidak ada, oh ya, untuk kontrak perkuliahannya itu eh, kalau saya beda lagi dengan dosen yang lain ya. Jadi jangan samakan dengan saya dengan dosen yang lain. Kalau saya cukup kehadiran tugas ada oke aman nilainya. Saya kasih pasti A. Tapi nilainya nanti itu pasti akan digabung dengan keempat dosen itu, dengan Bu Yulita, Bu Yasinta, sama Bu Andi Nursekia Amin ya. Jadi jangan disamakan. Eh, Baik, saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Saya kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.